Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka, tepatnya di halaman 130 bab 4 menyelidiki sifat-sifat bangun geometri. Soal ini adalah soal ringkasan untuk bab 4. Kita mulai soal 1. Untuk gambar-gambar berikut, jika garis L sejajar dengan garis M, carilah besar sudut X dan sudut Y. Kita mulai gambar pertama, kita jawab. Besar sudut X ini adalah 50 derajat. Tentu bertanya dari mana 50, berasal dari ini. Jadi sudut dalam ini hubungannya sudut dalam. Jadi kalau ada dua buah garis seperti ini, sejajar, lalu dipotong oleh garis lain seperti ini, maka inilah yang disebut dengan sudut dalam berseberangan. Ini besarnya sama. Atau ini dengan ini namanya sudut dalam berseberangan. Ini besarnya sama. Kalau ini 50 derajat, pasti ini juga harus 50 derajat. Kemudian sudut berpelurus, ini perlu ditahu, berpelurus itu seperti ini, membentuk 180 derajat. Jadi ada dua sudut seperti ini, saling berpelurus, ini membentuk 180 derajat. Jadi kalau ini besarnya 100, maka ini yang lainnya adalah 80, supaya hasilnya adalah 180 derajat. X adalah 50 derajat, jadi kita kasih keterangan bahwa ini adalah sudut dalam berseberangan dengan ini. Kemudian sudut Y, ini sudut Y berapa? Sekarang kita cari, Y sama dengan 180 kurang 50 derajat. Dari mana? Ini berpelurus. Jadi untuk mendapatkan Y, tinggal kita perkurangkan 180 kurang ini tadi sudah didapat, yaitu 50. Hasilnya adalah 130 derajat. Jadi besar sudut Y ini adalah 130 derajat. Gambar 2. Kita jawab, berapakah besar sudut X? Yaitu sama dengan 135 derajat kurang 80 derajat. Tentunya dari mana diperoleh? Ini diperoleh dari, kita lihat ini, ada dua garis sejajar ini, kemudian dipotong garis ini, maka ini berseberangan dalam dengan ini. Ini sudah didapat 80, inilah yang kita cari. Kalau sudah dapat ini, berarti X-nya kita sudah dapat, karena kalau sudah dapat ini berarti sama dengan besar sudut X, karena ini bertolak belakang. Jadi kalau ada dua buah garis begini, sudut ini namanya bertolak belakang dengan ini besarnya selalu sama. Ini besarnya sama. Sama halnya ini dengan ini. Sehingga tinggal kita cari 135 kurang 80 supaya menghasilkan ini, yaitu 55 derajat. Jadi sudut X ini 55 derajat, sama dengan ini. Besarnya yaitu 55 derajat. Berikutnya kita cari besar sudut Y. Sudut Y sama dengan 180 derajat. Ini diperoleh dari ini berpelurus. Perlu diingat sudut ini ada garis ini, adalah sudut dalam berseberangan dengan 80. Berarti ini besarnya 80. Sekarang untuk mencari Y, kita ambil ini berpelurus. Jadi Y karena berpelurus dengan ini 80, tinggal kita perkurangkan 180 kurang 80, yaitu 100 derajat. Sekarang kita cari lagi untuk gambar 3. Gambar 3 sudut X-nya berapa? Ini garis, ini dengan ini, L dengan M ini sejajar. Sekarang kita tambahkan satu buah garis sejajar dengan ini tadi. Sehingga kita menemukan ini ada garis potong, sehingga ini 40, ini juga 40. Berikutnya ini
ini 30, berarti ini juga 30. Sehingga untuk mendapatkan ini adalah 40 tambah 30. Kita jawab. Sudut X besarnya 40 tambah 30 derajat yaitu 70 derajat. Jadi ini adalah 70 derajat. Nomor 2. Untuk gambar-gambar berikut, carilah sudut X. Kita jawab. Pertama, untuk mau cari ini, X tambah 50 derajat sama dengan 105 derajat. Jadi ini sudut dalam namanya, dalam segitiga. Kalau ini dijumlahkan akan menghasilkan sudut luar ini. Nah, sehingga kita buat X tambah 50 derajat sama dengan 105. Jadi mencari X sama dengan 105 kurang 50 derajat. Sama dengan 55 derajat. Jadi besarnya ini X adalah 55 derajat. Sekarang soal gambar 2. Gambar 2, tentu kita cari dulu ini Y. Berapakah Y ini? Kalau kita lihat ini adalah segitiga, berarti ini tambah Y harus besarnya 180 derajat. Sekarang kita buat persamaannya, yaitu Y sama dengan 180 derajat kurang 50 tambah 25. 180 kurang 75. Jadi dari mana 180? 180 itu adalah sudut dalam segitiga ini tambah ini jumlahnya 180. Ini 2 sudah diketahui, tinggal dicari Y-nya. Jadi Y ini hasilnya adalah 105 derajat. Otomatis karena ini bertolak belakang, maka di sini hasilnya juga adalah 105 derajat. Sehingga bisa kita cari X, yaitu 180 kurang 105 ini tambah ini, yaitu 30 derajat. 180 kurang 135 derajat sama dengan 45 derajat. Jadi besar sudut X ini adalah 45 derajat. Kemudian gambar 3. Yang dicari adalah ini berapa? Ini adalah segi 4. Segi 4 seperti ini, kalau dijumlahkan ini sudutnya di bagian dalam, itu harus jumlahnya 360 derajat. Sekarang kita cari. Sebelum kita cari, karena di sini tidak diketahui, maka kita cari dulu sudut ini. Bagaimana caranya? Yaitu 180 kurang 85. Karena ini berpelurus. Kita cari 180, berarti 95. Sekarang kita sudah bisa cari sudut X, yaitu 360 derajat kurang 95 derajat tambah ini 140 derajat tambah ini, yaitu 70 derajat. Kita selesaikan 360 derajat kurang ini dijumlahkan adalah 305. Hasil akhirnya besar sudut X adalah 55 derajat yang ini. Nomor 3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Carilah besar sudut dalam dari segi 6 beraturan. Kita jawab langsung di sini, yaitu rumusnya 180 derajat kurang 6 kurang 2. 6 ini adalah ini, segi 6. Bagi dengan 6. Jadi ini, karena ini 6 ya. Kita selesaikan. 6 kurang 2 adalah 4. 180 kali 4 lalu kita bagi 6 sama dengan 120 derajat. Berikutnya nomor 2, carilah besar sudut luar dari segi 10 beraturan. Rumus adalah 360 bagi 10 sama dengan 36 derajat. 3. Segi banyak apa yang memiliki jumlah sudut-sudut dalam 90 derajat. Jadi ini
Rumusnya adalah 180 derajat kurang N kurang 2 sama ini tadi di atas, sama dengan 900 derajat. Nah, sekarang kita selesaikan. N kurang 2 sama dengan 5. Jadi ini 5 diperoleh dari 900 bagi 180. Jadi 5 ini diperoleh dari 900 ini. Sehingga di sini N kurang 2, ini tetap N kurang 2 ditulis sama dengan 5. Nah, sekarang kita pindahkan ini mencari N sama dengan 5 tambah 2. 5 tambah 2 adalah 7. Nah, sehingga segi banyak tersebut adalah segi 7. Kita jawab. Jadi jawabannya adalah bentuk segi 7. Nomor 4. Pada gambar di sebelah kanan, jika AB sama dengan AD dan sudut ABC sama dengan sudut ADE, maka BC sama dengan DE. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tentukan bagian pengandaian dan bagian kesimpulan. Kita jawab. Jadi pengandaiannya dulu kita jawab, yaitu ini AB, ini garis AB ini sama dengan garis AD. Kita tulis. Ini adalah masuk pengandaian. Kemudian besar sudut ABC yang ini, ABC ini sama dengan ini ADE. Nah, itu masuk dalam pengandaian. Kemudian kesimpulan, jadi BC, ini panjang BC ini sama dengan DE. Berikutnya nomor 2. Agar dari pengandaian sampai pada kesimpulan, segitiga-segitiga mana yang harus ditunjukkan saling kongruen. Jadi kita jawab segitiga ABC yang ini dan ini ADE. Kemudian pembuktian. Bagaimanakah membuktikannya? Nah, sekarang kita jawab. Jadi kita ambil pengandaian seperti tadi. Jadi dari pengandaian pertama tadi bahwa segitiga ABC dan segitiga ADE itu, maka AB kita kembali tulis sama dengan panjangnya sama dengan AD. Jadi ini sama dengan ini. Lalu ini pengandaian pertama. Pembuktian pertama. Yang kedua, sudut ABC sama dengan sudut ADE. Jadi ini sama dengan ini. Yang ketiga, karena ini adalah sudut yang sama, jadi ini sudut bersama ini dengan ini. Maka di sini kita tulis sudut A sama dengan sudut A. Artinya ini baik segitiga ACB maupun ini sudut bersama di sini, yaitu sama besarnya. Itu pembuktian ketiga. Dari pembuktian 1, 2, dan 3, satu set sisi dan sudut di kedua ujungnya sama, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADE. Karena sisi-sisi bersesuaian dari bangun yang kongruen adalah sama, maka panjang BC sama dengan DE. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.